Omega Jepara. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2020, di mana Indonesia sebentar lagi akan merayakan HUT kemerdekaan RI ke-75 tahun. Oleh sebab itu, Gereja GBT Kristus Alpha Omega Jepara mengajak jemaat Tuhan untuk dapat bersama-sama bersepakat mengambil waktu mulai bulan Agustus ini untuk berdoa khusus bagi bangsa kita. Doakan buat kesejahteraan bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, juga pemulihan buat Indonesia. Dan jangan lupa doakan juga buat kota Jepara tercinta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka! Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah anugerah yang terindah. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik dalam hidup kita, memelihara kehidupan kita. Mari kita mau persiapkan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bawa dalam doa. Biarlah Tuhan yang melawat setiap kita, memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, jikalau kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun secara online, tetapi kami yakin dan percaya kasih-Mu yang tak terbatas itu terus Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan hati kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Tuhan yang memberkati kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati, biarlah Tuhan semuanya boleh menjadi berkat untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebab kasih Tuhan besar, amin. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, haleluya. Memuji, meninggikan nama-Mu.
Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan pembebas kami. Engkau Tuhan perlindungan kami. Engkau yang sudah memberikan kami kemenangan. Haleluya. Hallelujah.
bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang memberikan kami kekuatan. Allah yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Allah yang menopang setiap kehidupan kami. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur bagi Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rapakaya sakarala paralapaya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Engkau sebagai pembebas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan ini, Tuhan selalu mengingatkan tentang Engkau dalam diri kami. Kami punya pembebas yang bisa membebaskan kami dari segala kesusahan hidup ini. Karena itu Tuhan, biar mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kami tetap terarah kepada Engkau. Iman kami khususnya Tuhan boleh semakin kuat. Karena kami percaya kalau kami menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, maka Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan selalu akan menghibur kami, menolong kami, memberikan kebebasan kepada kami. Sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan, biar kami belajar kembali. Kami tidak akan lelah dalam belajar akan firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang akan membawa kami menuju kepada kedewasaan rohani. Karena itu buat kami menjadi seperti seorang murid yang memiliki telinga seorang murid, yang memiliki hati seorang murid, yang terus mau dididik oleh firman Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua tim pelayanan pagi ini yang sudah melayani, siapapun mereka dan dimanapun posisi mereka saat ini melayani Engkau. Kiranya tangan-Mu memberkati mereka semua, melayakkan mereka terus dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh tetap menjadi berkat bagi sesama mereka. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang beribadah online pada hari ini. Kiranya Engkau pun menolong mereka terus menguatkan hidup mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ini adalah minggu yang keempat di bulan Agustus dan kita sudah memasuki tanggal 23. Satu minggu ke depan kita akan mengakhiri ya bulan Agustus ini dan kita akan bersiap-siap untuk memasuki bulan yang baru yaitu bulan September. Kita terus berdoa buat Jepara sehingga kota Jepara ini boleh menjadi kota yang akan dinilai menjadi zona hijau sehingga kita semua bisa kembali beribadah di tempat ini, dan tentunya saya sangat menanti-nantikan hari-hari itu Bapak Ibu Saudara, melihat wajah-wajah daripada jemaat yang duduk di kursi, yang berdiri, menyembah, memuji Tuhan, yang kemudian bisa bertatap muka satu dengan yang lain sekalipun dalam tempo yang tidak lama karena kita harus segera pulang ke rumah masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa bersua, kita bisa bertatap muka. Ya, tidak seperti saat ini Bapak Ibu Saudara melihat hanya melalui tayangan online. Minggu yang keempat ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Tuhan sebagai pembebas. Mari kita akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat yang ke-7. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu di rumah ikut membaca bersama-sama dengan saya. Pada hitungan yang ketiga kita akan mulai membaca 1, 2, 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bapak Ibu, ayat yang kita baca pada pagi ini menjadi saksi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang banyak kali mengadakan pembebasan. Dia bukan Tuhan yang 1, 2, 3 kali saja mampu mengadakan pembebasan. Tetapi ayat ini sudah memberikan kesaksiannya bahwa Tuhan itu banyak kali. Dia tidak hanya 1, 2 kali lalu berhenti, merasa capek, merasa lelah, lalu merasa kewalahan dalam mengadakan pembebasan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lelah.
Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhentinya, selalu mengadakan pembebasan kepada setiap umatnya. Di dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa Tuhan itu bersama dengan Dia, penebusan itu berlimpah-limpah. Saudara, kita harus tahu kalau kita punya Tuhan yang melakukan begitu banyak pembebasan. Kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang di dalam Dia ada penebusan yang berlimpah-limpah. Karena itu ayat tadi berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Andalkan Tuhan, hai Israel. Kalau boleh hari ini saya berkata kepada jemaat Tuhan yang sedang beribadah online, berharaplah kepada Tuhan selalu, hai jemaat Tuhan di tempat ini. Andalkan Tuhan selalu. Karena Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu akan memberkati orang-orang yang tahu bagaimana Tuhan itu diandalkan dalam hidupnya. Tuhan tidak akan pernah tidak memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu tujuan daripada firman Tuhan pagi ini, yaitu supaya kita mengalami Tuhan sebagai pembebas. Mengalami Tuhan sebagai pembebas. Mengalami artinya kita punya pengalaman sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita bisa jadi saksi hidup. Di saat kita sedang mengalami kesusahan, kita bisa mengalami diri kita dibebaskan dari kesusahan. Di saat kita sedang mengalami pergumulan yang berat, kita jadi saksi hidup, kita bisa bercerita kepada orang lain, kita bisa menyaksikan Tuhan itu benar sebagai pembebas. Nah, seorang pembebas adalah seorang yang mau berkorban fisiknya, yang mau berkorban waktunya, yang mau berkorban segala-galanya untuk orang yang dibebaskan. Itu seorang pembebas. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada kita bahwa dirinya mau jadi pembebas buat kita, maka berarti orang itu mau berkorban segala-galanya untuk kita. Dan kalau Tuhan mau jadi pembebas buat kita, maka itu sama saja kita tahu bahwa Tuhan itu mau berkorban segala-galanya buat kita. Kenapa Tuhan itu mau menjadikan dirinya sebagai pembebas buat kita? Kenapa ayat ini tadi berkata, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kepada siapa Dia banyak kali mengadakan pembebasan? Kepada Israel. Kepada orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kepada mereka yang berharga di mata Tuhan. Bukankah Israel adalah bangsa pilihan Tuhan? Bukankah Israel adalah biji mata Tuhan? Bukankah saya dan Bapak Ibu Saudara kita adalah sama? Kita adalah Israel rohani. Kita bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kita umat yang ditebus oleh Tuhan. Kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Sehingga Ia mau menjadikan dirinya sebagai pembebas bagi saya dan bagi Anda. Karena itu mari kita akan mengekspos pasal 130 ini. Agar kita bisa tahu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan itu sebagai pembebas. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat demi ayat di dalam pasal 130 ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul daripada pasal 130 ini adalah seruan dari dalam kesusahan. Ayat pertama berkata nyanyian siarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan.
Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Pasal 130 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Seruan dari Dalam Kesusahan. Itu artinya sepanjang kita membaca ayat ini dari pasal ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, maka semuanya ini sedang bicara tentang seorang pemazmur yang berada di dalam kesusahan. Jadi pasal ini bicara tentang kesusahan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa dalam hidup ini kesusahan itu ada di setiap hari-hari kita. Di sepanjang hidup kita sejak kita lahir sampai hari ini, sampai kita berumur pada umur sekarang ini di tahun 2020, maka kita harus tahu bahwa kesusahan itu ada di setiap hari. Matius pasal 6 ayat 34b berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau Alkitab kita berkata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, berarti sehari demi sehari Alkitab mengingatkan kepada kita ada yang namanya kesusahan. Makanya seorang bayi kalau lahir dia nggak pernah tertawa. Seorang bayi ketika dia lahir walaupun dia sudah merdeka dari rahim ibunya, karena selama 9 bulan 10 hari dia ada dalam perut ibunya, dia nggak bisa bergerak dengan bebas, sekalipun hanya muter-muter saja. Tapi itu membuat dia pun nggak bisa bebas. Seharusnya ketika bayi itu lahir, bukankah dia bisa tertawa dengan lepas karena dia merasa ada kemerdekaan? Tapi tidak pernah ada bayi yang lahir itu tertawa, Bapak Ibu Saudara. Saya pun waktu lahir saya tahu saya akan menangis. Jadi ketika seorang bayi lahir dalam posisi dia menangis, maka sebenarnya Alkitab mau ingatkan kepada saudara dan kepada saya, lihat bayi pun yang baru lahir, dia pun tahu, dia pun bisa merasakan bahwa ketika dia lahir dalam dunia ini, dia sedang akan menghadapi yang namanya kesusahan. Kesusahan itu bicara tentang keburukan. Kalau kita bicara tentang kesusahan ada dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu bicara tentang ada keburukan. Ada yang namanya kejahatan. Bukankah dalam hidup ini hal-hal yang buruk itu ada? Hal-hal yang jahat itu ada. Pandemik COVID-19 itu adalah hal-hal yang buruk. Sejak negara kita mulai serius menangani COVID pada bulan Maret, maka sampai dengan hari ini ada begitu banyak orang yang mengalami kesusahan. Hari-hari mereka penuh dengan hari-hari yang buruk. Mereka mengalami stres, mereka mengalami tekanan dalam fisik mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam ekonomi mereka, dan dalam setiap segi kehidupan mereka. Mereka semua mengalami kesusahan. Mereka mengalami hari-hari yang buruk. Ada kejahatan-kejahatan yang terus ada di depan mata mereka. Itu semua bicara tentang kesusahan secara eksternal. Belum lagi ditambah kalau itu bicara tentang dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kesusahan itu bukan hanya bicara tentang hal yang ada di luar, tapi juga kesusahan itu bicara tentang apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kita pun mengalami kesusahan karena ada pergumulan dalam diri kita. Kita punya pergumulan dengan segala macam gangguan dosa. Ingat selama kita masih tinggal dalam tubuh ini saudara, dalam daging ini. Paulus berkata tubuh kita ini tubuh maut. Selalu Paulus ingatkan tubuhmu itu tubuh maut. Alkitab berkata tubuhmu itu tubuh maut. Tubuh kita ini tubuh yang sewaktu-waktu bisa membawa kita kepada hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Tapi bukankah seringkali kita juga tahu
Ada orang-orang Kristen yang masih jatuh bangun dalam dosa. Dan saya percaya orang-orang seperti itu, mereka tahu diri mereka itu pasti kalau enggak bertobat bisa masuk neraka. Dan ketika mereka tidak mampu untuk bangkit, ada pergumulan. Ada sesuatu yang membuat diri mereka mengalami kesusahan. Mereka tahu mereka sudah berdosa kepada Tuhan, tapi mereka gak pernah mampu untuk keluar dari dosa mereka. Mereka merasa dosa itu membuat mereka nyaman, padahal tahu kalau dosa itu terus dilakukan, maka mereka tidak akan pernah bisa selamat dalam hidup mereka. Ada pergumulan, ada kesusahan dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang dilakukan oleh seorang yang sedang dalam mengalami kesusahan. Kalau saudara mengalami kesusahan, apa yang kau lakukan? Apakah engkau bisa makan dengan enak? Kalau engkau sedang mengalami kesusahan, apakah engkau bisa pergi ke pantai menikmati pemandangan dengan bebas? Kalau engkau sedang dalam kesusahan, pergumulan hidup, apakah engkau akan pergi ke mall dan kemudian membelanjakan uangmu, lalu engkau bisa bersuka cita ketika engkau bisa dapat apa yang kau inginkan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mengalami kesusahan dalam dirinya, apa saja yang dia lakukan, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Sekalipun di depan matanya ada makanan yang enak, sekalipun di depan matanya ada pemandangan yang begitu indah karena ada laut, karena ada hutan yang begitu menyejukkan mata dia, tetapi ketika hidupnya dalam kesusahan, dia tidak akan pernah mengalami sesuatu yang baik. Apakah Bapak Ibu Saudara mau tinggal tetap di dalam kesusahanmu? Apakah engkau merasa nyaman dirimu tetap tinggal dalam kesusahan? Bukankah engkau butuh yang namanya pembebas? Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan sebagai pembebas di setiap hari-hari kita? Karena kesusahan itu tadi saya katakan ada di tiap-tiap hari. Mari perhatikan ayat 1 sampai yang keempat. Ini langkah yang pertama untuk kita bisa mengalami pembebasan dari Tuhan. Nyanyian siarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Dari 4 ayat ini, maka simpan baik-baik langkah yang pertama untuk Anda dan saya secara pribadi. Kita bersama-sama bisa mengalami Tuhan itu sebagai pembebas di saat kita mengalami yang namanya kesusahan. Apa hal yang pertama? Saya katakan tarik perhatian Tuhan. Di saat engkau susah, engkau harus bisa menarik yang namanya perhatian Tuhan. Jangan biarkan Tuhan tidak memperhatikan Anda. Tapi mari kita mau tarik perhatian Tuhan. Kapan sih perhatian seseorang? Kapan perhatian orang banyak itu dapat ditarik? Coba kalau saudara pergi ke pasar. Di saat semua orang sibuk dengan dagangannya masing-masing. Lalu tiba-tiba saudara berteriak-teriak. Maling, 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 copet, copet, copet. Saya mau tanya, orang yang dengar seruanmu itu, mereka mau tetap enggak kira-kira berdagang, jual beli? Atau kemudian mereka menghentikan tindakan mereka dan mereka mencari arah suara mana? Yang berteriak-teriak, copet, copet, maling, maling. Tentu mata semua orang akan tertuju kepada suara yang berteriak-teriak itu. Dan mereka akan mulai pingin tahu apa yang terjadi. Itu artinya kita ketika berseru, ketika ada panggilan, ketika ada ajakan, ketika ada peringatan, maka orang banyak perhatiannya akan ditarik kepada suara itu, kepada seruan itu. Saudara perhatikan. Ayat yang pertama tadi berkata, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam.
Pemazmur berkata, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Pemazmur mengakui dirinya, Bapak Ibu Saudara, ada dalam jurang yang dalam. Anda pernah mengalami seperti pemazmur alami? Apakah Anda pernah berada di jurang yang dalam? Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh orang ketika orang itu ada dalam jurang yang dalam. Apa yang diharapkan oleh seseorang ketika dirinya ada dalam jurang yang dalam? Hanya cuma ada dua. Dia berharap ada orang yang bisa melihat dia dan mendengar ketika orang itu sedang berseru-seru dari jurang yang dalam. Tapi yang kedua, dia akan pasrah. Karena dia merasa situasinya itu berat. Situasinya itu tanpa harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pemazmur menyatakan bahwa dari jurang yang dalam dia berseru kepada Tuhan, maka sebenarnya pemazmur mau berkata, aku benar-benar butuh pertolongan. Aku benar-benar membutuhkan pertolongan karena situasiku ini berat, tanpa harapan lagi. Tadi di awal saya berkata kesusahan itu bicara dua hal. Secara eksternal dan secara internal. COVID-19 ini membuat semua orang mengalami kesusahan, siapapun orangnya. Apapun latar belakangnya, semua orang pasti mengalami kesusahan. Belum lagi ditambah dengan pergumulan dari dalam dirinya sendiri. Maka pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongan? Apakah Anda ketika sedang membutuhkan pertolongan, suaramu hanya cuma lirih, tolong, tolong. Atau engkau berseru dengan suara yang keras, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan bebaskan aku. Aku berseru kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari kita ada dalam jurang yang dalam, sepertinya enggak ada harapan, situasinya sangat berat, maka kita akan benar-benar berseru kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, sekalipun pemazmur ini ada di jurang yang dalam, di satu kondisi situasi yang berat, namun ia tidak putus asa. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kesusahan memang ada dalam diri kita di setiap hari-hari kita. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya dan kepada saudara, jangan putus asa. Saudara jangan putus asa. Sekali lagi saya mau katakan, Anda jangan putus asa. Tapi Anda dan saya, kita semua harus ingat bahwa kita punya Tuhan. Dan kita akan terus mencoba menarik perhatian Tuhan melalui seruan-seruan yang kita ucapkan kepada Dia. Jangan merasa Tuhan tidak mau dengar suara kita. Jangan merasa Tuhan itu menutup telinganya mendengar seruan kita. Tuhan selalu membuka telinganya, menaruh perhatian kepada kita. Kapan Tuhan itu mau mendengar suara kita? Kapan Tuhan itu mau menaruh perhatiannya? Ketika kita menjadi orang-orang yang tahu bagaimana kita harus membereskan diri kita lebih dulu kepada Tuhan. Kita harus bereskan semua kesalahan hidup kita. Kita harus bereskan semua dosa-dosa kita. Tangan Tuhan tidak terlalu panjang untuk menolong kita. Tidak terlalu pendek untuk menolong kita, tapi tangan Tuhan bisa menjangkau hidup kita. Telinga Tuhan bisa mendengar seruan kita di saat kita sudah membereskan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Alkitab berkata di Matius 6 ayat 12, Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata, kalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Kalau engkau bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu, engkau bisa berkata, aku ampuni kesalahan orang itu, maka Bapamu yang di surga pun akan mengampuni segala kesalahanmu. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mohon ampun di hadapan Engkau.
Jadi selama kita sudah beres-beresan dengan Tuhan, selama kita sudah mengakui semua dosa kita, seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat yang ketiga, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Tuhan kita enggak pernah mendendam kepada kita. Tuhan kita enggak pernah simpan sesuatu dalam dirinya yang membuat dia kemudian berpikir berulang-ulang, oh kesalahanmu sudah 56 kali dan engkau begitu menyakiti hatiku. Oh kesalahanmu sudah ribuan kali dan aku menaruh dendam kepadamu. Tidak, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Setiap kali kita minta ampun kepada Tuhan, setiap kali kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang mau terus mengampuni kita. Karena itu Tuhan minta, kalau ada orang lain yang bersalah kepadamu, ampuni kesalahan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, ada di manakah posisi kita saat ini? Di minggu ini, di hari-hari yang lalu, ada di mana posisi kita? Apakah kita seperti pemazmur ada dalam lembah, ada di dalam jurang yang dalam? Kalau itu kita alami, kita rasakan, mari selesaikan lebih dulu dosamu, selesaikan, akui semua kesalahanmu, bereskan semua di hadapan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka biar seruan kita itu menarik perhatian Tuhan. Ayat 5-8 ini yang bagian kedua. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan itu menjadi pembebas buat kita. Firman ini berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Langkah yang kedua, setelah kita menarik perhatian Tuhan dengan cara kita berseru, kita bereskan semua hidup kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita akui semuanya. Maka ketika kita sudah berseru kepada Tuhan dan kita menarik perhatian Tuhan, maka yang kedua, kita harus punya langkah ini, yaitu menanti dan berharap. Terkadang Tuhan bisa segera menolong kita, tapi terkadang Tuhan butuh waktu untuk menolong kita. Persoalannya adalah apakah kita percaya sekalipun Tuhan itu punya waktu untuk menolong kita, tidak bersegera menolong kita. Ada rencana-rencana yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Adakah kita mau tetap menanti dan berharap? Lihat, pemazmur ini melakukan dua hal, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Ayat 5 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Tapi di ayat yang sama, pemazmur berkata, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ada dua hal yang pemazmur lakukan. Menanti-nantikan Tuhan itu bicara tentang pribadi. Pemazmur menanti-nantikan pribadinya Tuhan. Tapi yang kedua, pemazmur mengharapkan firman-Nya. Mengharapkan perkataan Tuhan. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Apa bedanya? Kalau ini beda, saya percaya memang demikian adanya. Tapi kalau ini sama, enggak mungkin saudara pemazmur mengatakan dua kalimat yang berbeda. Pasti ini sesuatu yang berbeda. Dan memang ketika saya merenungkan ayat yang kelima ini, menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya, itu memang dua perkara yang berbeda. Dan kita pun harus bisa menjadi orang-orang seperti itu. Kita bukan hanya menanti-nantikan Tuhan, tapi kita juga mengharapkan perkataan Tuhan. Lihat, apa bedanya? Menantikan Tuhan itu berarti menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan. Ada di mana Tuhan?
Tuhan ada di sorga. Ya, tapi Tuhan juga ada di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menantikan Tuhan, berarti kita sedang menunggu Tuhan datang. Tuhan datang, hadiratnya datang memenuhi hidup kita. Hadiratnya datang menguasai diri kita. Sedangkan ketika pemazmur berkata mengharapkan firman-Nya, itu berarti kita menginginkan firman-Nya. Kita mengandalkan firman-Nya, perkataan Tuhan. Kenapa firman-Nya ini diharapkan? Karena firman-Nya ini adalah firman yang mampu menciptakan saudara. Firman yang mampu mengubah, firman yang mampu memperbaiki. Saudara percaya apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan adalah firman yang mampu menciptakan, firman yang mampu mengubah, firman yang mampu memperbaiki. Dan itu dilukiskan seperti seorang pengawal. Ayat yang ke-6 berkata, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sebelum pagi tiba, tentu malam itu ada. Tapi saudara, bukankah Anda percaya dan saya pun percaya, setelah malam ini berlalu maka terbitlah yang namanya pagi. Itu artinya apa? Kalau malam ada, maka hal yang pasti adalah setelah malam itu berhenti, pagi yang akan menggantikan malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika pemazmur ini berkata jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, itu artinya pemazmur mau berkata kepada saudara dan kepada saya. Apa yang aku nantikan tentang Tuhan dan apa yang aku harapkan tentang firman-Nya yang adalah firman yang mampu mencipta, mengubah dan memperbaiki, itu jauh lebih daripada seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Itu artinya pemazmur mau berkata, aku mau tetap yakin dan tetap percaya. Sekalipun pertolongan Tuhan belum datang dalam hidupku, sekalipun waktu Tuhan mungkin bagiku belum hari ini, tapi mungkin lusa, mungkin minggu depan, aku mau tetap percaya bahwa Tuhan itu bisa menolong, membebaskan aku. Tuhan dan firman-Nya adalah hal yang pasti. Ibrani 6 ayat 18 berkata, Ibrani 6 ayat 18 berkata demikian. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Anda garis bawahi kalimat itu. Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kalimat yang mengatakan Allah tidak mungkin berdusta itu bicara tentang pribadi Allah dan perkataan firman Allah. Jadi kalau kita mau tahu ada dua kenyataan yang tidak berubah, dunia boleh berubah, segalanya boleh berubah, suasana rumah tangga bisa berubah, karena adanya orang yang datang dan yang pergi. Tapi kita harus tahu ada dua kenyataan yang tidak berubah-ubah menurut Ibrani 6 ayat 18. Yaitu yang pertama Allah sendiri dan firman Allah itu sendiri. Kalau saudara dan saya punya dua hal itu yang enggak berubah, masihkah engkau ragu untuk tidak menanti dan tidak berharap kepada Tuhan? Kalau Tuhan itu adalah pribadi yang tidak berubah dan firman-Nya tetap sama dulu sampai selama-lamanya sama. Apakah engkau mau memutuskan hari ini? Sekalipun pertolongan itu belum tiba, sekalipun belum ada kebebasan, aku mau tetap menanti, aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ayat 8 berkata, dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengajak
kita semua untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebagai pembebas yang banyak kali mengadakan pembebasan. Saya ingin dalam minggu-minggu ini Anda mengalami yang namanya Tuhan itu sebagai pembebas. Mungkin belum pada hari Senin Anda mengalami, tapi hari itu Anda harus menanti dan berharap. Siapa tahu Selasa kita dapat pertolongan Tuhan. Kalau Selasa belum ada, nantikan dan tetap berharap. Siapa tahu Rabu Tuhan kasih kepada kita kemerdekaan, kebebasan. Artinya saudara, selama Tuhan belum memberikan kepada kita kebebasan, nantikan dan harapkan Tuhan selalu. Mari kita akan nyanyikan pujian Yesus yang kuandalkan. Sebuah pujian yang indah sekali, yang mengingatkan kita harus selalu berharap kepada Dia. Yesus yang bisa kita andalkan. Biar musik menyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, tema pada bulan Agustus bicara tentang tetap tenang dan fokus. Sekalipun kita masih menghadapi kesusahan dalam hidup ini, kesusahan yang ada di luar maupun pergumulan dalam diri kita masing-masing. Marilah saya mengajak semua kita kembali kepada Tuhan. Alami Tuhan sebagai pembebas hidupmu. Bereskan semua dosa-dosamu. Akui semua di hadapan Dia. Berserulah kepada Dia. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Telinganya tetap tajam untuk mendengar suara kita. Tangannya bisa menjangkau kita. Selama kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, selalu ada kebebasan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena itu nantikan dan berharaplah terus kepada Tuhan. Nantikanlah terus dan berharaplah. Sebab Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang sama. Firman-Nya tetap sama. Mari, nyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Refrennya saja, nyanyikan lagu ini. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada
Serukan lagi. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Biar dalam hidup ini ya Tuhan, di tengah-tengah segala kesusahan yang ada di dalam setiap hari-hari kami, satu hal yang kami selalu akan tetap ingat, bahwa kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Di saat hidup kami benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, setiap hari kami membereskan semua kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Maka ketika kami berseru kepada Engkau, Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah mendendam. Engkau melupakan segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau siap untuk mendengarkan seruan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dan perkataanmu pun tidak pernah berubah. Karena itu ajari kami untuk selalu berharap. Lebih daripada seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Lebih daripada seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Kami mau benar-benar percaya Tuhan. Kami mau benar-benar yakin Tuhan. Engkau akan membebaskan kami. Engkau akan menolong kami. Engkau akan membuat kami menjadi merdeka. Tidak lagi mengalami kesusahan sekalipun dalam hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Kami bisa mengalami sukacita, kemenangan, kebahagiaan. Kami bisa mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Karena itu kami mau terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun saat ini yang menjadi kondisi hidup mereka. Jadikan mereka mengalami kebebasan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga dari umat-Mu dalam setiap langkah hidup mereka, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, studi anak-anak mereka. Kiranya Engkau yang akan memberkati mereka. Pertemukan kami dalam ibadah online selanjutnya. Dan kami juga berdoa untuk kota kami Jepara. Kami juga berdoa untuk kota-kota lain, bahkan bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau terus memberkatinya. Istimewa bagi kota ini, biar kota ini masuk di zona yang aman Tuhan. Sehingga satu waktu kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Berkatilah sekali lagi pemerintahan kami, berkatilah Indonesia pada umumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau kami akan menerima doa berkat. Sebelumnya kami ingin menyanyikan pujian yang menaikkan syukur kami kepada Engkau. Haleluya. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untuk
hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah segala pujian dan syukur kami yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kami ingin Tuhan Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini. Apa saja yang kami lakukan dan kami kerjakan, setiap usaha, setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak kami, kiranya ada di dalam berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah berkat dari Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau sepanjang minggu ini dengan berkat-berkat Tuhan yang khusus yang disiapkan bagi engkau. Jangan takut dan jangan khawatir. Jangan bimbang dan jangan ragu. Terus percaya kepada Tuhan. Terus berharap kepada Dia. Sebab Dia adalah pembebas kita yang ajaib. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah bersama-sama terima berkat ini katakan amin. Sampai jumpa dalam pertemuan ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.